apapun itu, tai lalat itu juga tumor. Oke. Mungkin ada yang punya uci-uci, ada yang melanjer, itu tumor. Oke. Assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum dok. Salam. Siap. Sudah OTW di tempat? Baru makan nih. Enak banget ini dapur NH. Ya. Yo. Ya, bentar lagi ya. Siap. Oke, saya tunggu di Yo. Ya, siap. Saya tunggu di lokasi ya dok. Yo. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam dokter. Siap. Akhirnya Ayo. juga. Mau Ya. duduk. Oke. Wow, gimana ini? Aduh. Iya dokter. Perjalanan jauh ya dok. Alhamdulillah. Masya Allah. Habis operasi dok? Sudah seperti biasanya. Oke. Iya. Dok, banyak sekali yang bertanya nih tentang memperingati Hari Kanker ini, karena memang banyak stigma di masyarakat yang masih menganggap bahwa benjolan, terus kemudian kapan waktu harus ke dokter dan lain sebagainya itu belum clear dok di masyarakat. Oke. Satu pertanyaan dulu dok, ini yang pertama terkait benjolan. Ya. Nah, benjolan itu sebenarnya dari mulai yang mana yang ringan, kemudian sampai dengan yang paling berbahaya, bisa dijelaskan? Baik, pemirsa sekalian, di antara nikmat-nikmat yang kita pasti harus bersyukur adalah nikmat sehat, ya. Alhamdulillah. Tetapi kalaupun kemudian harus mengalami sakit, maka kata kuncinya jangan terlambat. Oke. Meskipun ini era pandemi, saya berpesan kepada semua saja yang punya benjolan, kita mending curiga dulu sampai kemudian dapat kepastian nggak apa-apa, aman. Jadi mohon maaf ya, ini pemirsa, kalau ada yang bidangnya itu bidang hukum, itu kan bidang hukum itu asas praduga. Praduga tak bersalah. Kalau penyakit harus dibalik. Jadi, wah jangan-jangan tumor. Periksa, terus dokter memastikan, oh bukan. Benjolan, kalau orang normal itu nggak ada. Itu ada. Yes, itu harus dicurigai. Jangan-jangan ini tumor. Yes, itu prinsip. Oke dok. Setiap benjolan yang abnormal itu diberi nama tumor. Apapun itu, tai lalat itu juga tumor. Oke. Mungkin ada yang punya uci-uci, ada yang melanjer, itu tumor. Oke. Tapi nanti akan dipastikan apakah ini ganas atau jinak. Oke. Makanya ada istilah tumor ganas, tumor jinak. Tentunya melalui pemeriksaan. Pemeriksaan. Tumor ganas itulah yang disebut kanker. Oke. Pokoknya kalau sudah kanker itu namanya ganas. Tumor ganas. Tumor ganas. Ya, itu kanker. Kalau tumor itu bisa jinak. Oke. Ya. Stigma masyarakat itu masih banyak. Kalau kanker diangkat, Ya. maka akan menyebar. Dan itu malah tambah berbahaya. Jadi begini, pemirsa sekalian. Ada cara pengangkatan yang standar. Inilah yang harus di garis bawahi. Rumusnya adalah do not touch the mesh. Jadi kalau ini benjolan, orang operasi tumor itu tidak boleh nyentuh benjolannya itu, harus di luarnya. Begitu. Harus benar-benar. Iya, kita nggak boleh membangunkan macan tidur. Kalau kita bangunkan, ngamuk dia, menyebar dia. Makanya betul, maaf kata
ini teman-teman saya semua ya, para pengobat, ada yang bilang herbalis, ada yang bilang alternatif, ada yang bilang komplementer dan lain-lain. Kalau harus melakukan tindakan terhadap benjolannya ini, tolong pertimbangkan 1000 kali. Maksud saya, menyentuh tumor ini ada aturannya. Kalau iya, kalau nggak standar seperti yang dikatakan itu, do not touch the mesh. Itu satu. Terus sekali kamu mengangkat, ini omongan saya ke murid-murid saya, ke teman-teman sejawat dokter. Sekali kamu mengangkat, usahakan jangan sampai ada kemungkinan pengangkatan berikutnya. Artinya apa? Radical, totally remove. Jadi harus terangkat total. Do not touch the mesh itu artinya kita sampai mengangkat barang yang sehat. Mungkin pemirsa ada yang pernah punya pengalaman kena kanker payudara, apa yang terjadi? Diangkat seluruh payudaranya. Untuk demi itu. Iya. Tapi kalau ada yang maaf ya dikop atau disudet bahasa Jawanya, waduh, itu masalah itu. Begitu ceritanya. Saya kalau jawab iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Sebelum saya jawab, saya takut kalau saya jawab iya, Anda nyalahkan orang tua. Oke. Kalau saya jawab tidak, entah Anda nyalahkan siapa lagi. Oke. Sudahlah begini, ada namanya sporadis, ada namanya herediter. Oke. Jadi sporadis artinya ya pokoknya orang kena acak. Oke, random. Ya random. Tapi ada yang memang itu ada gen. Udahlah itu. Yang penting sekarang bagaimana kita ngatasi. Ya. Itu diterangkan ya, kalau untuk para medis ada gunanya, tapi kalau untuk awam saya kira lebih banyak enggak bergunanya, apalagi belum siap ya. Tapi kalau siap dalam arti ingin mencari yang lebih baik ya, atau untuk berhati-hati kepada yang lain, itu bisa. Misalnya contoh ya, BRCA adalah satu gen pada breast cancer ya, itu berarti harus waspada pada saudara-saudara dia yang perempuan. Nah itu misalnya seperti itu. Ada lagi dok? Oke. Apa yang harus dilakukan jika tubuh ada benjolan dan terus membesar? Nah, nomor satu jangan panik. Oke. Karena ganasnya tumor tidak berbanding lurus dengan kecepatan pembesarannya. Oke. Nah, oke. Saya pernah ngangkat tumor sebesar kepala bayi ya, padahal itu tempatnya di leher. Saya tanya, Mbah, punket kapan? Sejak kapan, Mbah? Sejak muda katanya. Jadi sudah bertahun-tahun. Setelah diangkat dan diperiksa, jinak. Oke. Makanya nggak usah panik, pokoknya segera periksa. Tapi rumusnya tadi itu, karena benjolan itu abnormal, tetap perlakuannya adalah diangkat dari tubuh. Gitu. Pengobatan atau tindakan apa yang biasanya dilakukan dokter? Sebenarnya dokter mah udah punya data statistik. Oh ini kemungkinan ganas. Oh ini jinak. Nah, tapi semua butuh kepastian toh. Nah, kepastian itu umumnya periksa lab, darah, USG, ronsen, CT scan, atau namanya aspirasi jarum halus. Jadi dia dikirim ke laboratorium untuk disedot sebagiannya, dilihat di mikroskop. Oke. Dicek apakah. Iya. Nah setelah itu baru action. Oke. Actionnya apa ya tadi? Operasi. Apakah kemoterapi adalah solusi yang paling baik? Nah ini yang suka saya juga sedih. Saya sudah ngoperasi berjam-jam. Saya bilang, Pak, Bu, sudah saya upayakan, saya angkat, tapi ada yang nyentuh pembuluh darah. Oke. Ada yang nyentuh saraf. Ada yang nyentuh saluran cerna. Cancernya itu? Iya. Oke. Ya, saya bilang nggak mungkin itu saya angkat karena struktur vital. Nah setelah ini
harus dilakukan namanya kemoterapi. Jadi kemoterapi itu kalau saya ibaratkan itu ada pohon ya, pohon ada semut merah, oke. Semut merah itu ada sarangnya, oke. Sarangnya udah tak angkat nih, tapi kan ada semut merah yang masih oke. Kemo itu untuk ngejar itu. Oke, supaya pergi. Iya, supaya nggak tersisa. Gitu. Jadi tolong dipahami ya, tolong dipahami. Tidak bisa, udahlah operasi aja, enggak. Itu komplement itu saling melengkapi. Pencegahan agar tidak makin berkembang di dalam tubuh kita setelah diangkatnya kanker itu. Ya, tentu nomor satu ya memastikan bahwa operasi sudah mengangkat semua. Oke. Terus terapi ikutannya sinar atau kemo sudah dilakukan. Nah, setelah itu periodik harus cek. Nah, cek itu bisa di lokal tempat bekas operasi, bisa di tempat lain. Dengan langsung konsultasi kepada spesialis bedah, begitu ya Pak ya? Oke. Ya teman-teman atau pemirsa Rumah Sakit NH atau pemirsa RSCH TV, apabila Anda memiliki benjolan dimanapun berada, mau air lalat, mau benjolan yang memang abnormal, segera langsung konsultasikan di Rumah Sakit Nur Hidayah dengan jadwal dokter yang ada di bawah ini. Oke, asal telepon terlebih dahulu di 085 100 472941. Teman-teman jangan lupa tetap tonton RSCH TV, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya apa? Supaya video yang terbaru dari kami bisa langsung ada notifikasi di HP Anda. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.